Raisa, seperti apa sebetulnya ekspektasi market terkait dengan hasil kepengurusan Danantara ataupun yang akan dibahas dan juga RUPS Himbara nih kan kabarnya ada sejumlah direksi yang akan diganti. Kalau dari ton market seminggu ini kan memang mungkin sejak Danantara diresmikan ya 24 Februari kalau nggak salah kan memang menyambutnya agak ini ya negatif ya. Tapi kan Pak Rosan juga sudah berkali-kali bilang bahwa kita tidak mungkin juga ya bekerja secara serampangan dan ketakutan orang bahwa mereka tidak bisa menjalani hukuman kalau terjadi sesuatu juga udah dibantah ya. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran yang semula menjadi mungkin dari kekhawatiran pelaku pasar itu sudah banyak terjawab. Mungkin yang sekarang ingin diketahui pasar adalah portfolio investasinya akan seperti apa. Walaupun sudah diberi kisi-kisi ya beberapa ya, tapi mungkin kita lihat kalau susunan kepengurusannya mungkin akan terbentuk, mungkin lebih ke arah mana di bawah itu akan lebih jelas kita harapkan ya, karena masyarakat kan sudah sangat menunggu dan berharap bahwa Danantara ini bisa menjadi katalis pertumbuhan ekonomi 8%. Kita berharap memang demikian ya, karena lembaga ini kan lembaga baru, jadi mungkin perlu juga waktu untuk membuat banyak kebijakan, diberi banyak kesempatan juga untuk mungkin tumbuh dan kembang juga. Walaupun mungkin agak perlu cepat ya, karena masyarakat juga butuh kejelasan dari banyak sekali indikator-indikator ekonomi, banyak sekali kejelasan dari mungkin Danantara nih kalau bisa nih mungkin di investasi yang dibutuhkan masyarakat ya, dan orang juga menunggu kalau kemudian investasinya yang akan dibeli apa, return on investment-nya akan sebesar apa, itu akan berpengaruh karena ketujuh dari BUMN yang ada di sana itu kan banyak juga dimiliki masyarakat ya sahamnya ya. Kalau kita lihat ada bank-bank besar juga, ada Telkom juga, ada rasa kepemilikan masyarakat di sana. Jadi itu yang harus dijawab sih. Dan terkait RUPS Himbara seperti apa Mbak? Sebenarnya mungkin kalau ada nama-nama yang sudah beredar ya, kita lihat itu nama-nama juga memang sudah sangat lama ya, orang-orang yang lama di perbankan ya. Jadi saya rasa pergantian itu memang mau nggak mau tetap harus ada ya. Karena persoalan mungkin pembaruan juga mungkin persoalan dari ada regenerasi juga di sana. Jadi saya rasa memang selama orang-orangnya memang sudah capable, memang harus ada, pergantian itu tidak terelakkan aja sih menurut saya gitu. Oke, baik. Dengan adanya RUPS sejumlah emiten begitu Mbak Esa pada beberapa di hari ini dan juga beberapa hari ke depan, sebetulnya pergerakannya akan seberapa berpengaruh dengan adanya RUPS begitu di sejumlah emiten dengan pergerakan yang ada di indeks harga saham gabungan? Mungkin yang paling ditunggu soal dividen ya. Salah satu yang mungkin akan menggerakkan pasar, karena kita lihat mungkin ada mungkin angkanya sudah kelihatan, tapi kapan come date-nya, kapan kemudian pembayarannya itu juga sangat ditunggu ya, dan karena itu biasanya akan menggerakkan pasar ya, dan kepengurusannya juga mungkin kalau kita lihat kalau memang orangnya capable juga semoga ya saham-saham perbankan yang kemarin lumayan lesu kita harapkan menjadi kembali lagi motor dari IHSG ya, karena bobotnya sangat besar. Kita kan tahu kalau pergerakan saham-saham ini sangat menentukan dari gerak IHSG dan ekonomi Indonesia ya, karena 75% pembangunan ekonomi itu dibiayai perbankan bagaimanapun. Jadi perkembangan dari perbankan kita baik di pasar saham ataupun di ekonomi realnya juga akan sangat membantu dan mendorong ekonomi kita. Lalu bagaimana dengan sektor retail maupun consumer gitu yang biasanya jadi motor penggerak perekonomian di kala momen Lebaran dan libur panjang gitu. Apalagi saat ini kan para ASN sudah mulai libur sehingga sudah mulai colongan duluan nih untuk mudik. Nah ini bagaimana dampaknya Mbak Esa? Sebenarnya kalau kita lihat dari laporan keuangan beberapa emiten ya, retail ataupun consumer good itu ada yang positif, ada yang negatif ya. Dan mungkin Alfamart itu pertumbuhannya turun karena dibandingkan tahun kemarin. Sementara ada juga yang pertumbuhannya positif karena tahun kemarin negatif itu ya, seperti kayak mungkin Matahari atau Java gitu. Ada juga mungkin yang menjadi negatif gitu. Yang perlu diperhatikan mungkin bahwa ada persoalan daya beli dalam mungkin Januari-Februari ya, kalau kita lihat data-data dari Bank Indonesia, dari Mandiri Spending itu menunjukkan emang konsumsi kita sedang turun nih. DPK kita juga udah terkoreksi 4 bulan, sementara uang tabungan
proporsi tabungannya itu terendah mungkin ya dalam sejak pandemi, itu membuktikan masyarakat memang sedang menguras tabungan karena untuk membiayai konsumsi. Jadi mungkin konsumsinya pun akan sangat terbatas, bukan hal-hal yang mungkin kalau biasa beli baju, mungkin beli barang-barang yang non primer ya. Sekarang kebutuhannya akan lebih kepada makanan ataupun yang sangat-sangat primer lah, mungkin kebutuhan sabun atau apapun gitu yang sehari-hari gitu. Oke, Anda memang consumer dan juga retail masih pula terhantam begitu ya tingkat daya beli yang rendah pada musim Lebaran tahun 2025 ini. Lalu sektor apa yang sebetulnya Anda lihat memiliki momentum yang cukup baik dan sudah dinikmati begitu peluangnya oleh para pelaku pasar? Kalau yang moncer itu mungkin sawit ya, karena harganya sejak kuartal 4 kemarin itu naik terus, dan kita tahu sawit ini juga menjadi salah satu lambung ekonomi ya, ekspornya sekitar 16%, kemudian ada begitu jutaan orang yang menggantungkan hidupnya dari sawit ya, dari mungkin perkebunannya, retailnya, mungkin juga dari pabriknya. Ini yang semoga menjadi katalis positif karena harganya itu diproyeksi memang masih akan tetap tinggi ya, walaupun mungkin melemah tapi akan tetap tinggi dibandingkan tahun mungkin di 2024 awal. Selain sawit, bagaimana dengan sektor telekomunikasi nih Mbak, yang biasa juga identik dengan momen Lebaran? Ya, memang kalau kita lihat dari biasanya kalau orang Lebaran itu penggunaan datanya pasti akan sangat besar ya, untuk mungkin telepon, mungkin juga untuk mungkin untuk pengiriman video call, untuk terutama mungkin saudara-saudara jauh, itu akan membuat pendapatan daripada telco itu kemudian naik, dan mungkin yang akan diuntungkan juga transportasi ya, dan mungkin dari perhotelan, karena kalau kita transportasi dari mungkin Jasa Marga ataupun dari Garuda atau dari perhotelan itu terutama yang di daerah, mungkin ya kan banyak orang yang pulang ke daerah, kemudian ada banyak mungkin dari penginapan yang akan dipakai, itu akan menjadi daya dorong yang positif. Apalagi kemarin ada diskon tarif pesawat ya Mbak? Betul. Ya? Jadi saya rasa ada memang tetap aja ada sektor-sektor yang akan diuntungkan, tapi seberapa besar apakah diuntungkan dibandingkan tahun kemarin, gitu yang perlu kita lihat.